Hai, apa kabar? Saya harap kamu dan keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Nah, kamu pernah ngerasain nggak kalau belajar sesuatu itu kadang bikin frustrasi? Kayak nyoba nyusun puzzle yang kepingannya kebanyakan dan nggak ada gambarnya. Atau mungkin kamu habis baca satu bab buku, tapi pas ditutup, 5 menit kemudian kamu udah lupa lagi intinya apa. Kamu juga mungkin pernah lihat teman yang kayaknya cepet banget nangkep pelajaran. Terus kamu nanya dalam hati, dia pakai otak merek apa sih? Kok bisa secepat itu? Penasaran kan? Tenang, rasa penasaran kamu akan saya jawab di video ini. Stay tune. Saya mau cerita tentang seseorang yang mungkin bisa jadi jawaban dari keresahan kamu selama ini. Namanya Ibnu Sina. Ini menarik banget. Di umur 16 tahun, dia udah jadi dokter yang dipercaya buat ngobatin orang-orang penting di zamannya. Bayangin, di umur segitu biasanya kita masih bingung mau ambil jurusan apa. Tapi dia udah mahir di ilmu yang super rumit. Ternyata dia punya cara belajar rahasia yang bikin dia bisa nyerap ilmu super cepat. Bukan cuma teori, tapi cara yang bahkan ilmuwan modern abad 21 baru bisa buktiin efektivitasnya. Tapi sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu ke kamu. Menurut kamu, hal apa sih yang paling bikin susah fokus atau nangkep pelajaran dengan cepat? Apa karena materinya berat, susah konsentrasi, atau cara ngajarnya yang ngebosenin? Sebelum kita lanjut, tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran banget baca cerita kamu. Oke, sekarang yuk kita bahas rahasianya bareng-bareng. Rahasia pertama Ibnu Sina itu sederhana tapi powerful banget. Sebelum masuk ke hutan belantara yang gelap gulita, saya sarankan kamu cari informasi dan pelajari petanya dulu, biar kamu nggak tersesat. Analoginya begini, kamu mau belajar naik motor. Daripada langsung hafal semua bagian mesin, rem, gas, atau kopling yang bikin pusing, Ibnu Sina bakal cari dulu prinsip dasarnya. Naik motor itu intinya tentang keseimbangan, kontrol kecepatan, dan penguasaan arah. Begitu kamu pegang prinsip itu, detail teknisnya jadi lebih gampang dipahami. Ibnu Sina belajar dengan mindset berburu konsep. Sebelum masuk ke ribuan gejala penyakit di buku-buku tebal, dia habiskan waktu buat pahami dulu prinsip dasar tubuh manusia dan prinsip logika berpikir. Jadi waktu dia baca, otaknya nggak kebanjiran fakta acak. Coba kamu terapkan ini. Sebelum belajar apapun, tanya dulu, apa sih prinsip paling dasar atau ide besar dari hal yang mau saya pelajari ini? Cari jawaban sederhananya dulu. Itu akan jadi peta yang nuntun kamu nyelesain puzzle belajar kamu. Rahasia kedua ini penting banget, apalagi di zaman internet sekarang, di mana informasi ada di mana-mana, tapi nggak semuanya benar. Ibnu Sina nggak pernah percaya buta sama satu buku atau satu guru doang. Dia seorang pembanding ulung. Misal dia ingin belajar tentang demam, dia nggak cuma baca satu buku, dia kumpulkan semua pendapat yang ada, dari dokter Yunani, dokter India, sampai catatan pengobatan lokal. Terus dia baca, bandingin, dan catat. Tapi dia nggak berhenti di situ. Setelah bandingin, dia mikir kritis, mana yang masuk akal menurut logika dan pengamatannya sendiri. Terakhir, dia ambil kesimpulan sendiri. Ini beda banget dengan kebiasaan kita yang kadang nonton satu video, terus langsung anggap itu kebenaran mutlak. Dengan cara membandingkan, otak kamu jadi aktif memfilter informasi. Besok kalau kamu belajar sesuatu, coba cari 2 atau 3 sumber yang beda, lalu tarik kesimpulan versi kamu sendiri. Nah, sekarang kita ke rahasia kedua. Rahasia yang mungkin paling gampang buat kamu coba dan efeknya langsung kerasa. Habis dapat ilmu baru, Ibnu Sina punya kebiasaan unik. Dia bakal pura-pura ngajarin materi itu ke orang lain atau bahkan ke tembok atau kursi pakai bahasa yang paling sederhana. Kalau ada bagian yang nggak bisa dia jelasin dengan gampang atau dia ngeblank, nah itu tandanya dia sendiri belum benar-benar paham. Dia bakal balik lagi belajar sampai bisa jelasin dengan lancar. Saat kamu jelasin sesuatu, otak kamu dipaksa buat ngolah ulang informasi mentah jadi rangkaian kalimat yang masuk akal. Itu proses yang bikin ilmu nempel kuat di memori jangka panjang. Coba deh, habis nonton video ini, ambil satu poin yang kamu ingat, lalu jelasin poin itu ke teman atau rekam suara kamu sendiri di HP selama 30 detik saja, pakai bahasa kamu. Rasain bedanya, pasti kamu bakal lebih ingat. Rahasia terakhir ini tentang mengelola energi otak. Ibnu Sina paham banget kalau otak kita itu kayak baterai. Ada kapasitasnya, jadi dia nggak pernah belajar maraton berjam-jam tanpa jeda. Waktu dia belajar, dia benar-benar fokus 100%.
Tapi setelah satu blok waktu selesai, misal 1 jam, dia benar-benar istirahat total. Dia bisa jalan-jalan, main musik, atau olahraga ringan. Kenapa ini penting? Saat kamu istirahat beneran, otak kamu justru lagi sibuk kerja di belakang layar buat nata informasi yang baru saja kamu serap ke penyimpanan jangka panjang. Jadi terapkan ini, belajar dengan fokus penuh, lalu kasih otak kamu istirahat beneran. Jangan ganggu otak kamu dengan scrolling media sosial saat jeda istirahat. Biarkan dia mengolah apa yang sudah kamu pelajari. Nggak perlu langsung sempurna. Coba ambil satu teknik saja dulu minggu ini yang paling gampang buat kamu. Misal teknik nomor 3. Habis belajar apapun, langsung coba jelasin pakai bahasa kamu sendiri selama 1 menit. Kalau cara-cara dari abad ke-10 ini ternyata bikin kamu lebih efektif, bantu komunitas kita ini biar makin besar dengan klik tombol subscribe dan pencet loncengnya ya. Di video berikutnya, saya bakal ngulik gimana Ibnu Sina tetap produktif meskipun hidupnya penuh tekanan politik dan perang. Pasti banyak pelajaran buat kita yang sering merasa terbebani situasi sekitar. Oke, sampai jumpa lagi di sesi belajar berikutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, tantangan belajar terbesar kamu apa? Keep thinking, keep learning. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk masa depan finansialmu, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena setiap hari, saya akan bagikan strategi dan rahasia mengelola uang yang tidak diajarkan di sekolah. Mari tumbuh bersama di channel ini.